Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah wa sekalian rahimakumullah, segala puji syukur senantiasa tidak bosan-bosannya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatannya kepada kita yang sangat banyak sekali, yaitu nikmat berupa iman, nikmat berupa Islam, nikmat berupa sehat dan juga waktu luang, sehingga kita masih bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya bisa sampai kepada bulan Ramadan, dan semoga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin, dengan lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Dan kita sebagai seorang mukmin, ya, ketika mau masuk Ramadan seperti ini ini mestinya kita gembira, ya. Maka kita wajib menumbuhkan rasa gembira dalam hati kita dalam menyambut bulan Ramadan, ya. Jadi seorang mukmin mestinya bergembira, antusias, semangat. Kenapa? Karena kita akan menyambut musim kebaikan, ya, musim penuh ampunan, musim yang penuh apa? Penuh dengan pahala, ya. Maka kita sebagai mukmin wajib bergembira, ya. Adapun orang munafik, ya, ini mereka merasa apa? Ramadan ini sebagai beban, ya. Mereka merasa puasa Ramadan sebagai beban, dan juga syariat yang lainnya, ya. Ini mereka menjadikan syariat ini sebagai apa? Beban, ya. Ramadan lagi, ya, susah kabeh begitu. Adapun seorang mukmin mestinya apa? Dia bergembira, ya. Dan bergembiranya bukan karena apa? Sebentar lagi Idul Fitri, ya, tapi gembiranya karena apa? Ramadan sekalian. Ini kesempatan kita apa? Meraih berbagai macam kebaikan, ya. Kalau boleh diibaratkan, ini seperti apa? Bulan diskon begitu, ya. Artinya diskon pahala kebaikan, ya. Amal sedikit tapi apa? Pahalanya besar sekali, ya. Kita aja di dunia, ya, kalau kita mau nyari barang itu, ya, nyari baju atau apa, itu pasti kita cari yang apa? Yang banyak diskonnya. Nanti sing diskon akeh tinggi, oh nek kono kae, mesti akan kita apa? Akan kita serbu itu. Mesti banyak yang berminat, Pak. Tapi ketika masalah akhirat seperti ini sedikit di antara kita yang apa? Semangat. Padahal Ramadan bulan diskon, yaitu apa? Yaitu amal sedikit tapi apa? Pahalanya banyak sekali. Terutama pada malam Lailatul Qadar, masya Allah, itu luar biasa, ya. Kita ibadah pada malam itu apa? Lebih baik daripada 1000 bulan, Pak. Jadi kalau dikonversi itu 83 tahun 4 bulan sekitar itu, coba bayangkan. Maka kalau kita pas sholat tarawih di malam itu, maka itu lebih baik daripada sholat tarawih selama apa? 83 tahun 4 bulan. Kalau kita pas baca Al-Quran pada malam itu, maka ini lebih baik daripada apa? Baca Quran terus-menerus selama berapa? 83 tahun 4 bulan. Maka kalau orang beriman tahu seperti ini, mestinya dia apa? Gembira, antusias, semangat untuk menyambut bulan Ramadan. Jangan sampai ini apa? Menjadikan ada perasaan apa? Beban. Ya, ada perasaan beban. Ya, maka wajib kita memunculkan rasa gembira. Ya, di antaranya juga yang menunjukkan antusias kita menyambut bulan Ramadan apa? Yaitu dengan apa? Mempersiapkan segala sesuatunya. Dan yang terpenting adalah persiapan ilmu, ya. Jadi barangkali mungkin nanti, ya, karena ibadah setahun sekali, ya, mungkin agak lupa dimurojaah lagi, ya, tentang apa? Tentang hukum-hukum seputar puasa Ramadan dan seterusnya. Bagi yang belum lancar baca Al-Quran, semangat belajar apa? Baca Al-Quran, supaya nanti bulan Ramadan bisa apa? Bisa lancar bacanya, ya, bisa mengkhatamkan sekali, 2 kali, 3 kali, luar biasa. Ya, semoga sekali lagi kita semuanya apa? Disampaikan Allah SWT kepada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali bersama Allah.
yaitu kita masih pada bab yang ke-11 dari syarah kitab tauhid ini, yaitu menyembelih binatang karena Allah ini tidak boleh dilakukan di tempat yang dipergunakan untuk menyembelih binatang untuk selain Allah. Ya. Kemarin kita jelaskan ya, di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala surat At-Taubah ayat 107 sampai 108. Ini dikiaskan dengan Masjid Dirar. Kemudian selanjutnya disebutkan hadis dari sahabat Thabit bin Abduha ya radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau pernah berkata, seseorang bernazar akan menyembelih seekor unta di Buana. Ya, jadi Buana ini adalah nama suatu tempat di sebelah selatan kota Mekah. Ya, nama suatu tempat. Jadi ada orang bernazar untuk menyembelih unta di suatu tempat yang namanya Buana ini. Ya. Maka kemudian orang itu pun yang bernazar tadi ini bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bersabda, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyyati yu'bad? Apakah di tempat itu pernah ada salah satu dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Nabi tanya dulu. Apakah di Buana itu ini pernah ada, ya, pokoknya pernah digunakan untuk apa? Nyembah berhala. Berhala-berhala jahiliyah. Maka para sahabat menjawab, lah, tidak. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, fahal kana fiha 'idun min a'yadihim? Apakah di tempat itu pernah dilaksanakan salah satu perayaan hari raya mereka, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir? Ya, para sahabat menjawab, tidak, enggak pernah Nabi SAW. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, aufi binadzrika. Kalau begitu, penuhilah nazarmu itu. Silahkan kalau begitu. Ya, kalau begitu aman. Ya, di Buana itu berarti aman. Ya, dibolehkan Nabi SAW. Ya. Aufi binadzrika, fa innahu la wafa'a linadrin fi ma'siyatillah, wala fi ma la yamliku banu Adam. Penuhilah nazarmu itu. Akan tetapi tidak boleh dipenuhi suatu nazar dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nazar, dan tidak boleh juga nazar pada perkara yang di luar hak milik seseorang. Ini hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Ya, Rasulullah, ya, di sini sebutkan bahwasanya ya, sahabat Thabit bin Abduha tadi beliau menyebutkan ya, bahwasanya dulu ada seorang yang ia bernazar. Ya, bernazar ya, jadi dia mewajibkan dirinya itu ya. Jadi kalau saya berhasil begini, saya akan melakukan apa? Begitu. Ya, meskipun ini sebaiknya kalau bisa ya tidak usah nazar-nazaran ya. Jadi kalau mau korban ya korban aja ya. Karena biasanya nazar ini muncul dari orang yang bakhil, Pak. Ya, misalnya saya nanti kalau diterima PNS, saya akan bersedekah di Masjid Ar-Rahman. Berarti kalau nggak ketemu PNS, sedekah nama badan. Berarti uang cetil ya. Nah, maka sebaiknya nggak usah, kalau pengen sedekah aja, Pak. Kalau punya uang sedekah aja. Kalau punya uang korban aja, nggak usah, Pak. Kalau saya begini, saya akan berkorban seekor kambing. Berarti kalau nggak begini, apa? Nggak pernah korban. Ya, jadi sebaiknya ya kalau sedekah korban apa ya sudah setengah-setengah, tidak perlu apa? Nazar. Ya, ini sebaiknya kalau bisa ya tidak perlu nazar. Tapi kalau sudah nazar, maka wajib dipenuhi, Pak. Ya tidak boleh ya. Kalau sudah terpenuhi sumpahnya tadi ya, nazarnya tadi, ya maka harus dipenuhi. Ya, selama tidak melanggar syariat tadi ya jelaskan ya. Yaitu misalnya tidak boleh apa? Nazar dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ini ya. Misalnya nanti kalau saya diterima PNS, kok tak traktir tuku bir kabeh misalnya. Nanti saya akan mabuk selama 3 hari 3 malam, ya tidak boleh dipenuhi. Ya. Atau misalnya tadi ini Nabi melarang apa? Nazar pada perkara yang di luar hak milik seorang, bukan hak miliknya. Nanti kalau saya terima PNS, saya berjanji akan menjual motornya Mas Yudi. Udah boleh, Pak, motornya orang kok. Maka tidak boleh dipenuhi ya, kecuali kalau motornya sendiri ya. Kalau saya terima PNS,
saya akan menjual motor saya sedekahkan kepada Masjid Ar-Rahman, itu boleh. Tapi kalau nanti saya terima PNS, saya akan jual motornya Mas Yudi, saya sumbangkan kepada Masjid Ar-Rahman, tidak boleh. Bukan apa? Bukan miliknya, seperti itu. Apa faedah dari hadis ini? Yang pertama, yaitu larangan memenuhi nazar di tempat yang pernah ada berhalanya, walaupun sekarang sudah tidak ada. Maka Nabi tadi mengatakan, ditanya dulu sama Nabi, di situ pernah nggak digunakan untuk apa? Nyembah berhala. Meskipun sekarang sudah nggak digunakan, tapi dulu pernah digunakan nyembah berhala. Seandainya itu pernah, maka Nabi akan melarangnya, tidak boleh. Maka ketika tidak pernah, maka boleh, silahkan. Kemudian yang kedua, larangan memenuhi nazar di tempat bekas perayaan jahiliyah, juga termasuk apa? Di tempat yang pernah dilaksanakan apa? Perayaan Id, hari Id, perayaan apa? Orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Di tempat itu pernah digunakan untuk perayaan apa itu kan macam-macam mereka perayaannya itu merayakan hari apa gitu. Maka kalau tempat itu digunakan hari seperti itu, maka tidak boleh nyembelih kurban di situ, tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian yang ketiga, orang yang berfatwa, Pak, Jadi ada yang bertanya, kemudian dia memberikan jawabannya. Ini sebelum memberikan fatwa, hendaknya dia minta perincian terlebih dahulu dari orang yang minta fatwa. Maka Nabi tadi ditanya dulu, boleh nggak saya nazar membeli unta di tempat yang namanya buwanah ini. Nabi tanya dulu, apakah di situ pernah digunakan nyembah berhala? Tidak. Apakah di situ pernah digunakan untuk merayakan hari raya mereka? Tidak. Nah, baru kemudian Nabi memberikan hukumnya. Itu boleh, silakan penuhi nazar, begitu. Nah, kalau kita ditanya ini sebaiknya kita perjelas dulu masalahnya. Apalagi sifatnya kasuistik Saya punya kasus begini-begini sebaiknya detail. Karena kadang kasus kayak kemarin masih ditanya tentang safar. Ini harus detail Berangkat jam berapa misalnya. Nanti sama saya kira-kira jam berapa, harus detail semuanya. Kira-kira naik apa? Seperti itu jadi harus jelas. Sehingga jawaban yang disampaikan bisa pas begitu. Karena kasusnya macam-macam begitu. Kemudian yang keempat, menutup semua sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi Islam itu Allah ini agama sifatnya istilahnya preventif, mencegah. Pokoknya segala sarana yang bisa mengantarkan pada kesyirikan ditutup rapat-rapat dalam agama kita. Makanya sering kita sampaikan tidak boleh kita hulu berlebih-lebihan kepada seseorang, meskipun itu tokoh, kiai, ustadz, tidak boleh kita hulu berlebihan. Kenapa? Karena bisa mengantarkan pada kesyirikan. Lama-lama kita menyembahnya, begitu. Lama-lama kita sembah orang tadi itu. Bahkan sudah meninggal masih kita sembah. Maka dulu kaum Nabi Nuh, akhirnya mereka nyembah patung berhala. Padahal awalnya mereka buat patung ini sekedar untuk mengenang jasa orang-orang soleh. Jadi patung-patung sebuah kaum Nabi Nuh itu dulu nama orang-orang soleh. Lalu setan bisikkan supaya tidak melupakan jasa mereka, dibuat patung, bukan untuk disembah, hanya untuk mengenang saja, hanya untuk mengenang. Akhirnya ganti generasi lama-lama disembah. Maka dalam Islam tidak boleh bikin patung, tidak boleh. Karena bisa mengantarkan pada kesyirikan. Kemudian selanjutnya, termasuk tadi Nabi melarang. Kalau misalnya ada pernah digunakan untuk nyembelih hewan untuk berhala, tidak boleh. Untuk nyembah berhala maka tidak boleh nyembelih korban di situ, tidak boleh. Karena bisa mengantarkan pada kesyirikan. Kemudian yang kelima, tidak menyerupai orang musyrik atau kafir dalam ibadah-ibadah atau perayaan mereka, walaupun tidak disertai niat menyerupai mereka. Ini juga tidak boleh. Kenapa tadi Nabi misalnya Nabi memastikan dulu ini. Kalau tempat itu pernah digunakan untuk nyembah berhala atau digunakan untuk merayakan hari raya mereka, maka tidak boleh nyembelih korban di situ. Kenapa? Karena ini bisa tasyabuh, menyerupai orang musyrik. Meskipun yang korban tadi tidak ada niat untuk menyerupai mereka, tetap tidak boleh. Makanya tasyabuh itu juga sangat dilarang dalam Islam. Bisa perayaan-perayaan itu
itu yang banyak sekali ya, perayaan di orang kafir ya, yang sebagian kaum muslimin ikutan banyak sekali. Ya. Maka ini meskipun kita ada niat menyerupai mereka tidak boleh. Maka Nabi melarang. Nabi bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang tasyabuh menyerupai suatu kaum maka ia termasuk bagian dari mereka. Kemudian selanjutnya yang keenam, menyembelih kurban untuk Allah Subhanahu wa taala di tempat penyembelihan atau perayaan orang musyrikin adalah merupakan suatu kemaksiatan. Ini masalah kemaksiatan tidak boleh. Meskipun nyembelih kurbannya untuk Allah, tapi kalau di tempat di tempat yang tadi itu ya pernah digunakan nyembah berhala ya, dan seterusnya, ini tidak boleh. Ya. Maka tidak boleh kita nyembelih kurban Idul Adha misalnya ya. Ayo Idul Adha yang di Candi Borobudur tidak boleh, Pak. Kayak tempat tempat kesirikan, banyak patungnya, apalagi patungnya masih ada, masih disembah-sembah, Pak. Maka tidak boleh kita kurban di tempat itu, ya, tidak boleh, Pak. Meskipun kurbannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Atau tempat-tempat yang lainnya. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, nazar maksiat tidak boleh ditunaikan kayak tadi ya. Dia bernazar tapi nazarnya dalam hal maksiat tidak boleh. Ya, tidak boleh ditunaikan. Kemudian yang kedelapan, nazar yang tidak dimiliki seorang tidak boleh ditunaikan kayak tadi ya. Ini kalau saya terima PNS, saya jual motornya Mas Yudi, tidak boleh, Pak. Ya. Atau kalau saya lulus begini, ya, maka saya akan memerdekakan budaknya si fulan. Tidak boleh budaknya orang lain, Pak. Kecuali kalau budaknya sendiri. Kemudian 9, wajibnya menunaikan nazar yang tidak ada kemaksiatan dalam nazarnya tersebut dan yang dimiliki oleh orang yang bernazar. Ini hukumnya wajib. Meskipun sebaiknya jangan nazar, ya, tidak usah pakai nazar-nazaran, Pak. Kalau pengen korban aja. Kalau pengen sedekah, punya uang sedekah aja, Pak. Tidak usah diiringi syaratnya. Kalau saya begini, saya baru sedekah. Berarti kalau terkabul keinginannya, dia nggak pernah sedekah. Ini ciri orang bakhil ya. Tapi kalau misalnya dia sudah bernazar, maka wajib dipenuhi begitu ya. Tapi sebaiknya jangan dibiasakan, Pak ya. Sidik nazar begitu ya. Ya sebaiknya dihindari. Ya meskipun ya kalau nazar juga tidak berdosa ya, dan harus dilaksanakan nazar tersebut. Kecuali tadi ya, bukan dalam hal maksiat atau sesuatu yang bukan miliknya, tidak boleh, harus miliknya sendiri. Kemudian yang terakhir, nazar merupakan termasuk ibadah. Jadi nazar adalah termasuk ibadah. Maka tidak boleh dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nazar juga termasuk ibadah. Ya, demikian bismillah, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.